Setoran kepabeanan dan cukai mengalami kenaikan, meskipun tarif cukai hasil tembakau yang menjadi penyumbang setoran tak mengalami perubahan, serta produksi industri perokok yang merosot. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menggencarkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan hingga akhir September 2025 total penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 13.484 kali meski jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara meningkatkan atau mengatakan ada peningkatan signifikan pada jumlah batang rokok ilegal yang berhasil disita. Peningkatan jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan menunjukkan masih besarnya potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor cukai. Menurutnya operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan secara intensif di berbagai daerah. Salah satu kegiatan terbaru adalah pemusnahan barang kena cukai ilegal di Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya. Barang-barang yang dimusnahkan termasuk rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol tanpa izin edar. Ilegal itu jumlah penindakannya tahun ini adalah 13.484 kali penindakan. Ini jumlah penindakannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun kalau lihat jumlah batang yang ditangkap atau dicegah atau disita mengenai rokok ilegal ini, maka lihat jumlah batangnya itu meningkat dari tahun lalu 596 juta batang per September menjadi 816 juta batang per September 2025. Dan sebagian besar, ya, hampir 3/4 dari jenis rokok yang ilegal ini adalah rokok sigaret kretek mesin. Dan ini berarti kita kehilangan cukai. Setoran kepabeanan dan cukai mengalami kenaikan meski tarif cukai hasil tembakau yang menjadi penyumbang setoran tak mengalami perubahan serta produksi industri rokok yang merosot. Hingga akhir September 2025 realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 221,3 triliun, tumbuh 7,1% secara tahunan. Setoran kepabeanan dan cukai mengalami kenaikan, meskipun tarif cukai hasil tembakau yang menjadi penyumbang setoran tak mengalami perubahan, serta produksi industri perokok yang merosot. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Indonesia sampai dengan akhir September 2025 tercatat sebesar 221,3 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 7,1% secara tahunan. Adapun untuk penerimaan cukainya sendiri tercatat meningkat 163,3 triliun atau 4,6% dibandingkan tahun lalu, meskipun produksi cukai hasil tembakau menurun 2,9%. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan catatan itu tak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal, sehingga meski tarif naik dan produksi rokok turun, penerimaan masih mampu dijaga pertumbuhannya. Cukai turun ini mungkin karena berkaitan dengan hasil produksi pabrik rokok yang sampai dengan saat ini terjadi penurunan, sehingga tentunya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan cukai. Terutama untuk cukai rokok kelas 1 ini yang mengalami penurunan produksi dan dampaknya adalah penurunan cukai. Namun untuk operasi yang kita lakukan secara terus-menerus itu bisa menjaga penerimaan cukai tidak sampai terkontraksi. Selain setoran cukai yang masih tumbuh kuat, komponen lainnya yang mengalami kenaikan adalah bea keluar yang mampu tumbuh signifikan hingga 74,8% menjadi 21,4 triliun. Bea keluar yang sudah 477,8% dari target APBN itu didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor sawit dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Tim Liputan Adex Channel.
Ratusan pelaku UMKM ikut meramaikan gelaran Indonesia Sharia Economic Festival tahun 2025 yang berlangsung di J-Expo Kemayoran pada 8 hingga 12 Oktober 2025. Salah satunya adalah industri kreatif yang berasal dari Tapanuli Selatan, Pondok Pesantren Darul Mursyid yang memiliki bisnis kopi. Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF tahun 2025 yang berlangsung di J-Expo Jakarta Pusat pada 8 hingga 12 Oktober 2025 turut menghadirkan berbagai macam para pelaku industri kreatif syariah Indonesia atau IKRA. Salah satunya industri kreatif yang berasal dari Tapanuli Selatan yakni usaha kopi milik Pondok Pesantren Darul Mursyid. Wakil Direktur Bidang Pengembangan Usaha dan Bisnis Pondok Pesantren Darul Mursyid, Riki Ardiansyah Putra Hasibuan mengatakan keseriusan pondok pesantren pada bisnis kopi ini karena adanya dukungan dan pendampingan Bank Indonesia yang sangat besar. Mulai dari pemberian mesin kopi, rumah produksi kopi hingga diikutsertakan pada setiap kegiatan atau pameran yang digelar Bank Indonesia. Dukungan yang diberikan Bank Indonesia diakui menjadikan bisnis kopi pondok pesantren Darul Mursyid berjalan lancar. Mulai dari fasilitas penerbitan izin halal hingga kopi yang berstandar SNI. Ini diproduksi oleh pesantren, ya, tapi bukan melibatkan santri. Ya, ini lebih kepada kita menggunakan tenaga profesional, ya, untuk pengolahan kopi ini. Tapi kopi ini diolah dan diproduksi di pesantren Darul Mursyid. Sejauh ini peran Bank Indonesia untuk mensupport kami sangat besar, ya, di mana kami diberi bantuan berupa mesin-mesin produksi kopi, ya. Kita juga diberi bantuan untuk rumah produksi kopi, rumah penjumuran kopi, dan kita juga diikutkan dalam setiap pameran dan event-event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan ISEF 2025 yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober 2025 melibatkan lebih dari 700 pelaku usaha syariah termasuk UMKM halal, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor dari berbagai negara. Dengan nilai transaksi bisnis matching pembiayaan, perdagangan dan omset penjualan selama ISEF dan Road to ISEF senilai 3,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rikan Wardi, IDEX Channel. Ya, saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian dan keberanian Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik melalui program makan bergizi gratis yang diklaim telah menciptakan efek berganda terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian dan keberanian Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam sesi dialog A Meeting of Minds pada acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global. Presiden Prabowo mengungkapkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah memberikan pengampunan bagi utang-utang lama para petani dan pelaku usaha kecil yang sudah tidak realistis untuk ditagih. Kepala negara juga menyoroti capaian penting tim ekonomi melalui penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain memperluas kerjasama internasional, Kepala negara juga menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Program makan bergizi gratis disebut telah menciptakan efek berganda yang besar terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. We have glitches. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion.
I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menata ulang badan usaha milik negara agar lebih efisien dan berdaya saing global. Tim Liputan IDX Channel.